Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu majelis ta'lim, atau kita sama-sama menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu yang membicarakan tentang ilmu fikih kitab Sabil al-Muhtadin, yang berbicara tentang masalah bab kitabut thaharah, yaitu masalah air. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpahkan pula kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikad dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ketiga ialah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir pada mata lukanya dan pada saat ia masih hidup, seperti binatang yang sama sekali tidak berdarah atau ada darahnya namun tidak mengalir, seperti lalat, ulat, nyamuk, kutu busuk. Kutu busuk ini kita menggigit bahasa, lipas, kumbang, kala, cecak, semut, tawon, dan yang seumpama itu. Semua bangkai binatang yang tersebut di atas dan yang seumpamanya dimaafkan, tidak menajiskan air yang sedikit dan benda cair lainnya, dan tidak menajiskan pakaian yang basah dengan syarat jika bangkai binatang itu
jatuh dengan sendirinya. Jatuh dengan sendirinya. Atau karena ditiup angin dan tidak mengubah air atau zat cair, baik asal kejadian bangkai binatang itu dari air atau cat cair atau bukan. Tetapi kalau bangkai itu mengubah air dan perubahannya sekalipun sedikit, maka tidak dimaafkan. Nah, jadi bilanya binatang yang disebutkan di atas tadi ialah jatuh ke air, misalnya air yang sedikit, artinya belum sampai 2 kulai. Seperti apa tadi? Lalat, ulat, nyamuk, kutu busuk, lipas, kumbang, kala, cecak, semut, tawon, dan yang seumpamanya itu, artinya darahnya itu pada mengalir di mata lukanya, pada mengalir. Nah, itu dimaafkan, jangan dimaafkan. Apabila jatuh ke dalam air yang sedikit, artinya pada sampai 2 bulan, dengan syarat jatuhnya itu jatuh sendiri atau ditiup angin. Artinya kada dijatuhkan. Kalau dijatuhkan dibuat lain lagi urusannya. Jatuh sendiri. Ke dalam misalnya ke dalam ember misalnya, atau misalnya bak apa namanya? baskom air. Nah, itu kadang menajiskan. Artinya untuk buangnya lagi. Asal jangan airnya itu dengan syarat tidak berubah. Walaupun perubahannya sedikit, itu dimaafkan. Nah, tetapi kalau perubahannya itu ya kan, artinya apabila berubah dengan sebabnya masuk ke dalam air tadi, air tadi berubah, akan bau ke apakah? Nah, itu tidak dimaafkan dari sini. Walaupun perubahannya sedikit, itu tidak dimaafkan. Demikian juga kalau dijatuhkan binatang tadi ke dalam air, nah ini dijatuhkan, tadi jatuh sendiri kan? Atau ditiup angin tadi. Demikian juga kalau dijatuhkan binatang tadi ke dalam air, maka dimaafkan juga jika kematian binatang itu bukan karena air. Artinya matinya bukan karena air, ya kan? Nah, maka itu juga tadi apabila jatuh ke dalam apa tadi? Benda cair, ya kan? Benda cair ini misalnya apa? Minyak kah? Minyak goreng misalnya, ya. Jatuh lalat ke dalam situ atau jatuh cacak ke dalam situ. Selama ini ada berubah, maka itu akan menajiskan. Artinya seperti buangin atau tadi jangan lalat apa cacaknya tadi atau lipas atau apa, buangi dan bisa dipakai. Minyak goreng tadi artinya benda cair, gitu ya kan? Nah, jangan dibuang, ya kan? Apalagi samut, dia misalnya kalau masih kalau dibuangi ya kan disaring. Samut itu kan bisa disaring. Tumbah keseringan teh, berasihnya ya kan minyaknya. Kalau dipakai selama minyak tadi itu tidak berubah, itu kada menajiskan. Nah, demikian juga tadi kalau dijatuhkan binatang tadi ke dalam air, maka dimaafkan juga
jika kematian binatang itu bukan karena air. Artinya dengan sebab benda yang lain, ya kan? Kalau matinya itu karena air tadi, lain lagi. Tetapi jika kematian binatang itu karena air, maka dimaafkan. Dan demikian juga jika dijatuhkan salah satu binatang tersebut di atas ke dalam air atau zat cair lainnya, ketika ia masih hidup kemudian mati di dalam air, maka dimaafkan, baik kematiannya karena air atau bukan. Maka tidak menajiskan air itu. Tidak menajiskan air itu. Atau apalagi benda cair tadi kan, minyak goreng misalnya. Inilah yang dipegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, dan yang dipegangi oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Apabila dijatuhkan bangkai ke dalam air, tidak dimaafkan sama sekali. Tidak dimaafkan sama sekali. Ini ujar Syekh Ramli Nikah sedikit. Apabila dijatuhkan sedikit, artinya dijatuhkan itu dengan sengaja, unsur kesengajaan. Mulai dijatuhkan dibuat misalnya cacat, ya. Nah itu kalau bisa dimaafkan ujar Syekh Ramli. Ini tak kalah sedikit kalau sedikit. Tidak dimaafkan sama sekali Presiden. Yakni baik kematian binatang itu karena air atau yang lainnya. Dan jika yang menjatuhkan itu anak-anak yang belum mencapai usia memayis, atau yang menjatuhkan itu binatang karena keduanya mempunyai usaha, ya, karena keduanya mempunyai usaha. Nah jadi tersebut baik yang menjatuhkan itu anak-anak yang ada mencapai usia memayis, artinya ada tahu bahasa gitu ya, ada tahu bahasa gitu, atau binatang yang menjatuhkan itu. Alasannya karena keduanya mempunyai usaha. Syekh Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa yang menjatuhkan najis itu mukallaf dan tidak mukallaf. Syekh Ibnu Hajar mengisyaratkan bahwa yang menjatuhkan najis itu mukallaf dan tidak mukallaf. Maka termasuk anak-anak dari yang hanya dikeluarkan binatang yang menjatuhkan binatang lain, karena dikiaskan dengan yang dijatuhkan angin dan yang jatuh sendiri. Nah jadi Ibnu Hajar ini mengisyaratkan kecuali yang menjatuhkan itu orangnya mukallaf. Mukallaf ini artinya sudah sampai umur balik. Nah, jarak kada apa tidak dimaafkan. Kalau yang binatang terus tidak menjatuhkan tetap dimaafkan juga ya. Ana dikiaskan dengan yang ditiup angin tadi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa bangkai yang tersebut di atas dimaafkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Idza waqa'at dhubabu bi syarabi ahadikum falyagmishu kullahu summa yunzi'hu fa inna fi ahadidana haihi da'un wa bil akhari shifa'un wa li'annahu yashfi bi janahihi alladhi bihi da'un." Artinya, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang kamu,
ya Nabi, maka hendaklah ditenggelamkan seluruh tubuhnya, kemudian dikeluarkan, karena pada sebelah sayapnya racun dan yang sebelah kirinya lagi obat. Ini ada Nabi, ya kan? Apabila lalat jatuh ke dalam wadah minuman kita, baik minum kopi, teh, apakah jatuh lalat, ujar Nabi ditenggelamkan seluruh tubuhnya dulu, ya kan? Hanya keluarkan, jangan hanya diminum lagi. Nah, itu caranya. Jangan langsung diangkat lalat tadi, karena kalau langsung diangkat, khawatir ini di sayapnya yang sebelahnya ada racun, yang sayapnya mungkinnya ada obatnya. Nah, usia yang racun ini yang terangkat, yang obatnya kata, nah bahaya kita. Ini hadis Nabi. Artinya kata menajiskan lalat dari mesinnya jatuh ke dalam minuman kita. Mendasak saja. Mau cacat tuh ya kan? Namun lalat ini kan halus ya, lalat ya kan, halus dia nyamuk, halus dia kalau ada dibuang. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud dari Abi Hurairah. Nah kayak dulu kita mulai banyak bukan? Kita mulai banyak lah, ini misalnya mulai banyak teh, apakah kopi kah? Nah, jadi kita harus gula, kopi itu buat pada hulu. Gula, kopi buat pada hulu hanya menumpah banyak. Ya. Kenapa jadi kayak itu? Ya kan? Karena kalau banyak pada hulu hanya kopi gula, itu kalau ada sambut dalam situ kita nggak bisa minum. Jadi kita sengaja menumpahnya di situ. Sengaja kita meruakkan banyak tadi. Kalau yang dahulu banyak kan kita ruakkan kan banyak. Nah, jadi kalau apa? Jadi segala sambut segala macam itu buang ya, kalau apa dibuang. Jadi mana yang dibuang buangi. Menyusunnya tinggalan, kalau apa dimakan aja. Tapi kayak itu caranya tadi. Jangan banyak dahulu hanya kopi gula. Nah itu berarti kita sengaja membuat sambut, ya kan? Kalau ada sambutnya di gulanya tadi, berarti kita bersengaja namanya. Ditambah lagi bahwa lalat itu menenggelamkan sayap yang ada racun, ya kan? Menenggelamkan sayap yang ada racun. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah jadi misalnya sabalah aja nang parandang lalat tadi, misalnya racunnya yang tenggelam, nang sebelahnya itu ada obatnya, penawarnya. Nah jadi kalau bapak jangan ada tawarannya, ada racun, ada penawar, maksudnya gitu di lalat tadi. Jadi Nabi menyuruh menenggelamkan itu memang ya, takutan kalau yang tenggelam itu racun. Nah, yang ada tenggelam obat, nah, kita bahaya minumnya. Rasulullah menyuruh menenggelamkannya karena membunuhnya jika bangkainya menajiskan minuman itu. Niscaya Rasulullah tidak menyuruh menenggelamkannya. Maka dikiaskan lalat itu dengan segala bangkai binatang yang serupa itu yang darahnya tidak mengalir. Adapun binatang yang mempunyai darah yang mengalir seperti ular dan tikus, maka tidak dimaafkan. Nah, kalau darahnya mengalir, jatuh ke dalam air yang sedikit, sampai 2 bulan,
maka tidak dimaafkan. Dan binatang yang diragukan apakah mempunyai darah yang mengalir atau tidak. Saya sudah sampai di sini dulu biar dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan teman kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.